Kita akan mulai cara pengukuran badan anak. Ini sudah saya beri penambahan. Kita mulai. Rumus pertama kita masuk. Lingkar badan kita bagi 4. Jadi di sini lingkar badannya 56, kita bagi 4. Hasilnya 14. Dari sudut ini kita buat titik A ke B, ini 14. Skala setengah. Jadi di sini kita ukur 14. Sini titik B. Selanjutnya dari A kita turun panjang punggung. Di sini panjang punggungnya 22. Jadi dari A kita turun panjang punggung 22. Ini titik C. Selanjutnya ini kita garis dari B turun ke bawah, dari C ke samping. Ini garis C. Bagian pinggang ini kita naik ke atas. Ini panjang punggung kita bagi 2. Jadi 22 kita bagi 2 sama dengan 11. Di sini 11. Ini garis D. Untuk bagian leher atas, kita ke titik A. Untuk bagian leher atas, kita masuk rumus. Kita masuk rumus. Ukuran AB ini kita bagi 4. Lalu kita tambah 1,5. Di sini AB-nya 14, kita bagi 4, lalu ditambah 1,5. Hasilnya 5. Jadi dari A kita ukur 5 cm. Ini titik E. Lalu dari A ini kita turun 1 cm. Ini rumusnya, turun 1 cm. Ini titik F. Ini 1 cm. Kemudian ini kita buat garis lengkung. Kita masuk rumus ketiga. Ukuran AB kita bagi 4, lalu kita tambah 2. AB kita bagi 4 lalu tambah 2. Jadi di sini 14 kita bagi 4 ditambah 2. 5,5. Jadi dari A kita turun ke bawah 5,5. Ini 5,5. Ini titik G. Selanjutnya kita garis dari G ke E. Ini leher depan dan ini leher belakang. Selanjutnya kita ke titik B. Dari B kita turun 2 cm. Ini titik A. Ini bisa sampai 3 cm untuk dewasa. Untuk anak-anak cukup 2 sampai 2,5. Di sini saya memakai 2 cm. Karena kalau misalnya 3 itu agak turun ke bawah. Selanjutnya dari E ke F ini digaris. Ini namanya garis bahu. Selanjutnya dari titik D ini kita masuk rumus setengah lebar punggung. Jadi di sini lebar punggungnya 22. Jadi 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi dari titik D kita ukur 11. Ini kita buat garis putus-putus ke atas. Dari E kita ukur bahunya 7 cm. Jadi dari E ini 7 cm. Ini
kita buat titik I. Dari D turun 1 cm. Dari titik J keluar 1 cm. Ini titik K. Selanjutnya dari H ke D ini kita ukur, lalu kita bagi 2. Ini 4,5. Ini kita garis lurus, ini sebagai garis bantu aja supaya agak mudah membentuk kerungnya. Nah, kalau sudah begini, dari I kita akan garis lurus ke pertengahan. Jadi seperti ini. Di sini saya buat dulu garis putus-putus mulai dari pertengahan ini sampai ke J sampai ke K. Jadi seperti ini. Sebelum kita pertebal, ini kita ukur dulu. Ini kita perhatikan dulu panjang kerung lengan di sini 26. Jadi karena ini setengah pola, jadi ini 26 kita bagi 2, 13. Dari titik I sampai titik K. Ini kita ukur, caranya meteran, posisinya tegak seperti ini. Jadi dari 0 ini ke I, 0 ke I, lalu ke garis putus-putus, lalu ke K, lalu ke J, lalu ke K, lalu ke K. Ini kita sesuaikan untuk dapat 13, Ini saya udah dapat 13 seperti ini, artinya nanti sedikit lagi ini garisnya. Nah, kalau seperti ini kan tadi dapatnya 12,5. Jadi saya mundurkan untuk mendapatkan hasil 13. Jadi ini bentuknya seperti ini. Kalau sudah dapat 13, ini kita pertebal. Seperti ini. Nah, ini kita udah dapat kerungnya. Nah, selanjutnya ini kita ukur panjang baju. Panjang bajunya dari A kita turun ke bawah. Ini saya contohkan panjang bajunya. Kalau ini untuk anak laki-laki ya Bu. Ini panjang bajunya saya contohkan 40. Jadi dari A turun panjang baju 40. Jadi di sini lalu digaris dari titik K ini kita tarik ke bawah. Oke, ini untuk pola dasar baju anak laki-laki kemeja. Kalau untuk anak perempuan, dari garis pinggang ini kita turun panjang rok. Saya contohkan panjang roknya 35. Ini kita garis lurus. Lalu dari garis B ini kita garis lurus ke bawah. Yang ujungnya ini kita buat titik M. Yang ujungnya ini kita beri penambahan ke samping. 7 cm. Jadi disesuaikan aja dengan bentuknya. Garis dari titik C. Dan dari titik K ini bisa kita tarik garis ke titik C. Jadi dia membentuk pinggang. Naik 1,5 sampai 2 cm. Di sini saya contohkan 2 cm. Ini naik 2 cm. Lalu kita buat garis melengkung. Seperti ini. Ini nanti kita buang. Ini kan masih leher ngepas leher. Ini kita cek dulu ukurannya. Sesuaikan dengan lingkar leher. Jadi di sini
5, ini atasnya 5 ditambah di sini 8, lehernya 5 ditambah 8 ini 13. Kita lihat lingkar lehernya ini kan fullnya 26 kita bagi 2 hasilnya 13. Karena ini setengah pola, jadi ini 5 ditambah 8 sama dengan 13, jadi sudah sama dengan ukuran lingkar leher. Kalau misalnya belum sama, ini bisa dibentuk lagi. Untuk anak perempuan ini kan terlihat ngepas leher, jadi kelihatan seperti tercekik. Jadi ini kita turunkan, ini bisa 1 bisa 2. Di sini saya turunkan misalnya 1 cm, lalu yang untuk belakang ini juga saya turunkan 1 cm, lalu dari E juga saya buat 1 cm. Jadi lehernya seperti ini. Nah, jadi bentuk lehernya agak lebar berbentuk. Oke, ini kita sudah dapat polanya. Ini kan polanya masih nyatu nih, pola depan dan pola belakang. Yang pola depan itu ini pola depan, dan pola belakang dari titik F ke titik E, ke I, ke K, lalu ke bawah. Ini pola belakang. Jadi salah satu ibu harus menjiplak, boleh pola depannya atau pola belakangnya. Jadi ini pola kita pisah, pola depan dan pola belakang kita pisah. Kalau seperti ini kan nanti susah kita menjiplaknya ke kain karena masih menyatu polanya. Oke, kita akan masuk ke pola